Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Gresik mau bertanya, Buya. Ada saudara saya, dulunya dia rajin sholat, rajin ngaji. Setelah ada masalah yang sangat berat menurutnya, sekarang dia udah gak inget ibadahnya. Dan pernah juga dia bilang katanya Allah gak sayang dia. Kenapa dia diberikan cobaan berat seperti ini, padahal dia udah rajin ibadahnya. Tapi seringkali dia mengingatkan saya untuk waktunya ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau minta atau melakukan sesuatu. Tapi dia sendiri gak ngelakuin. Pernah saya ingatkan waktunya untuk sholat, dianya jawab iya, tapi gak pernah dilaksanakan. Dan wataknya sekarang sangat keras dan egois, gak mau kalah. Gimana Buya caranya biar dia lunak kembali, Buya? Gimana biar dia ingat untuk ibadah seperti dulu, Buya? Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Baik. Di dalam berbuat baik, hendaknya yang perlu kita tata adalah hati kita. Berbuat baik, pengabdian kita kepada Allah itu karena kita adalah seorang hamba. Ini ditata dulu. Jangan membiasakan kita berbuat baik karena kita mengharap. Ini memang kelas tinggi, mengharap misalnya pemberian dari Allah. Sholat duha pengen kaya, nggak kaya-kaya, marah kepada Allah. Nah ini salah. Dapat amalan dari kiainya untuk baca dzikir berkali-kali, tetap saja rezekinya sempit, marah sama kiainya. Ya karena memang semuanya salah niatnya. Yang harus kita ketahui, fahami adalah bahwasanya kaya dan melarat itu tidak jaminan apakah orang itu dibenci oleh Allah atau dicinta. Karena urusan dunia nggak ada hubungannya dengan cinta dan benci Allah. Nggak dipandang sama sekali oleh Allah ukuran dunia. Sehingga kita menemukan orang yang sangat fakir dicintai oleh Allah. Nabi Ayub, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, fakir, sangat fakir. Setiap hari lapar dia Abu Hurairah. Nabi Ayub dengan sakit dan fakir, tapi kekasih Allah. Apakah berarti Allah tidak sayang? Ini berkaca dulu kita. Kemudian juga bukan orang kaya semuanya dihinakan. Memang ada Fir'aun, ada Namrud, tapi bukankah Raja Daud dan Raja Sulaiman adalah nabi sekaligus kaya raya? Takluknya Bilqis dan semuanya kerajaan yang sangat luar biasa takluk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Raja besar dengan kekayaan yang melimpah. Nah ini ternyata ada juga kasih Allah. Jadi ada orang yang dicintai oleh Allah diberi kekayaan, juga ada orang dicintai Allah tidak diberi kekayaan. Artinya dicintai dan tidak dicintai nggak ada hubungannya dengan dunianya tersebut. Maka siapakah yang dicintai oleh Allah itu? Yang dicintai oleh Allah adalah di saat seseorang itu dalam keadaan apapun mudah berbuat baik. Jadi kalau cara pandangnya ini benar, dia ngerti, maka sesungguhnya sahabat Anda tadi adalah berarti tidak dicintai oleh Allah. Benar, dia di sendiri ngomong Allah nggak sayang sama saya. Iya, Allah nggak sayang kepadamu, buktinya engkau tidak dimudahkan berbuat baik setelah itu. Bukan masalah urusan dunia, tidak. Tiba-tiba kok seseorang itu, makanya kalau Anda pengen tahu apakah Allah mencintai Anda atau tidak, lihat. Jika Anda dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, itu tanda Allah mencintaimu. Bahkan kadang kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Begitu sebaliknya kalau Allah tidak cinta seorang hamba, maka begitu mudahnya dia melakukan kemaksiatan biarpun tidak direncanakan sekalipun. Naudzubillah. Maka betul orang tersebut tanda tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Berbuat baiknya terputus. Sebab kalau dia dicintai oleh Allah, justru di saat diuji oleh Allah malah mendekat kepada Allah, malah semakin mendekat kepada Allah. Seperti kisah Nabi Ayub, semakin diuji semakin dekat kepada Allah. Karena apa? Dia tahu setiap ujian itu mau naik pangkat, dan dia tahu hitungan-hitungan dengan Allah itu adalah bukan sekedar hitungan di dunia, ada hitungan nanti di akhirat. Kesabaran, ketabahan yang ia usahakan di dunia ini ternyata ada nilainya nanti di akhirat.
Ya, seperti itu. Kita berikan pemahaman yang semacam ini. Kalau kita memohon kepada Allah, lihat, kita harus tahu bagaimana pengkabulan doa dari Allah itu. Kita memohon kepada Allah ini, jadikanlah permohonan kita ini adalah penghambaan kita. Dan hendaknya kita memohon karena kita hamba. Maka di saat kita memohon karena punya hajat saja, ini bahaya. Di saat hajatnya sudah dipenuhi oleh Allah, kita tidak memohon lagi. Alangkah banyaknya orang yang semacam ini. Dulu di saat punya hajat, rajin dia ke masjid. Di saat menjadi kaya, bubar karena merasa gak perlu lagi dengan Allah. Tidak. Tapi hendaknya kita berbuat baik, memohon kepada Allah karena kita punya hajat sebagai seorang hamba. Di saat diberi oleh Allah, saya lebih hajat lagi kepada Allah agar Allah mengabadikan nikmat tersebut. Nah ini. Jadi permasalahannya adalah sambung dengan Allah yang sesungguhnya. Sehingga kalau orang berbuat baik bukan karena Allah, ya kayak tadi itu. Gampang putus. Sholat, ibadah, tetap saja rizkinya sempit, kapok, nggak mau sedekah lagi, nggak mau sholat lagi. Ya ini memang dia berbuat baiknya bukan karena Allah dia. Kemudian juga permohonan doa kita ini adalah ada yang Allah kabul saat di dunia, ada yang Allah kabul di dunia sesuai dengan bentuk yang diinginkannya, ada dikabul oleh Allah di dunia dengan bentuk yang berbeda, ada yang Allah tunda di dunia, ada yang nanti ditunda di akhirat. Dan penundaan pengkabulan di akhirat nanti lebih dahsyat lagi. Sehingga orang-orang yang punya panjatan doa lalu tidak dikabul oleh Allah di dunia ini, ternyata di akhirat setelah melihat pahalanya yang melimpah, dia berkata, ya Allah, kalau tahu begitu indahnya pengkabulan doa di akhirat, kalau seandainya balik ke dunia, ya Allah jangan kau kabul di dunia, biar dikabul di akhirat saja. Karena di akhirat luar biasa dahsyat. Tapi kita juga memohon kepada Allah fid dunya hasanah, kan, semoga diberi kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Ini hal-hal semacam itu. Baik, jadi kita kembalikan. Jadi kalau seandainya sahabat Anda mendengar apa yang kami sampaikan, dia akan mulai menatah hati. Berbuatlah baik karena Allah. Kemudian di saat diuji oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Adapun nanti pemberian yang Allah berikan adalah bisa saja di dunia, bisa saja di akhirat. Bisa saja dalam bentuk yang kita minta, bisa dalam bentuk yang lainnya. Yang penting jangan punya prasangka buruk kepada Allah. Dan pungkasan, sebagai tanda kalau permohonan kita itu dikabul oleh Allah adalah kalau kita tidak terburu-buru mengatakan Allah tidak mengkabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan gak buru-buru. Buru-buru mengatakan gak dikabul doaku, ya benar gak dikabul karena kau sudah suudzon kepada Allah. Akan tapi prasangka baiklah kepada Allah. Allah sudah mengkabul doaku, akan tapi mungkin aku yang tidak faham. Mungkin telah diganti dengan nikmat yang lainnya. Mungkin atau akan diberi oleh Allah di akhirat seperti itu. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Di saat sambung dengan Allah jangan putus lagi. Di saat kita rindu memohon kepada Allah, jadikan permohonan kita adalah bentuk ibadah kita, bukan sekedar kita mengharap sesuatu. Dan di saat Allah tidak beri saat ini, bukan berarti Allah tidak memberi. Kita husnudzon karena Allah akan memberi dalam bentuk yang lainnya, atau karena Allah ingin menjadikan tabungan nanti di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam bishawab.